Yo sobat cerita per film, kembali lagi di channel kami. Kali ini kami akan menceritakan film yang berjudul The Point Man, di mana latar belakang kisah 23 relawan pendakwah Kristen asal Korea Selatan yang disandera oleh militan Taliban di Afghanistan pada 2007 silam. Situasi penyanderaan yang berlangsung selama 43 hari menyebabkan dua pria tewas yang disebabkan oleh benturan dua keyakinan agama yang ekstrim. Aktor veteran Wang Jung-min dalam film ini berperan sebagai Jong Jae-ho. Dia seorang pejabat Kementerian Luar Negeri yang memiliki spesialisasi dalam negosiasi, dikirim ke Afghanistan untuk pertama kalinya dalam hidupnya untuk menyelamatkan para sandera. Baik, langsung saja kita dengarkan kelanjutan kisahnya. Saat para pendakwa Kristen asal Korea itu sedang dalam perjalanan ke tempat tujuan melewati gurun yang sangat tandus, tiba-tiba ada segerombolan kelompok teroris orang Taliban bersenjata menghentikan bis mereka, dan menyuruhnya turun dari bis lalu memindahkan ke mobil para teroris itu, lalu mereka meninggalkan tempat dan para teroris itu meledakkan bis itu. Kementerian Korea Selatan mendengar kejadian penyanderaan itu, lalu datanglah pejabat pemerintah Korea di bidang ahli negosiasi, sebut saja dia Jong Jae-ho. Mengapa mereka sampai ke sana, ucapnya. Lalu sekretaris menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah untuk menyebarkan agama Kristen dengan berkelompok. Di saat yang sama tiba-tiba ada berita dari para teroris Taliban. Mereka meminta kepada pemerintah Korea agar membantu mereka melepaskan 23 prajurit Taliban yang disekap di penjara Kabul, ibu kota Afghanistan. Maka kami akan melepaskan semua sandera ini, atau mereka semua akan mati. Saya hanya beri waktu kalian 24 jam dari sekarang, ucap para teroris itu. Lalu Jong Jae-ho pun ditemani wakil menteri dan beberapa anggotanya segera meluncur ke Afghanistan untuk menemui presiden Afghanistan dan melakukan negosiasi dengan pemerintah Afghanistan. Sesampainya di bandara, mereka telah dijemput oleh beberapa pejabat Afghanistan dan dikawal pengamanan super ketat. Saat keluar dari bandara, tiba-tiba ada seseorang turun dari mobil mendekati Jong Jae-ho. Dia adalah agen intelijen Korea yang sudah lama vakum karena usahanya selalu gagal dalam menjalankan tugasnya. Panggil saja dia Jin Wee. Dia bertanya kepada Jong Jae-ho, apakah kamu negosiator, lalu apa rencanamu? Jong Jae-ho tidak menghiraukannya dan masuk ke mobil. Jin Wee masih saja mendekati dari kaca mobil dan berkata, Taliban bukan seperti yang kau bayangkan. Karena waktu yang minim, Jong Jae-ho dan wakil menteri segera bergegas menuju istana presiden dan langsung saja tanpa mengulur waktu negosiasi tahanan Taliban dengan presiden dimulai. Tidak semudah itu untuk melepas tahanan. Semua pasukan Taliban itu sangat licik dan keji, dan jika kalian tahu itu permintaan yang sangat sulit bagi kami, ucap presiden. Jong Jae-ho menjawab, tolonglah kami Pak. Asalkan tahanan Taliban itu bisa dilepaskan, kami akan menambah pasukan medis di negara ini, dan syarat apapun akan kami lakukan. Saat negosiasi selesai dan masih belum ada kepastian, Menteri Korea menelpon Jong Jae-ho menanyakan hasilnya. Belum ada kepastian Pak, tapi saya yakin 80% akan disepakati, ucapnya. Selang waktu itu saat Jong Jae-ho lagi di kamar mandi, tiba-tiba Jin Wee, si agen intelijen, menghampiri Jong Jae-ho. Dia sangat teliti tentang kasus ini. Semua orang di sini gigit jari jika mendengar nama Taliban. Bahkan presiden hampir dipecat dari jabatannya saat mencoba melepaskan tahanan, ucap Jin Wee. Saat Jong Jae-ho kembali ke penginapan, tiba-tiba di televisi presiden Afghanistan mengumumkan bahwa pemerintah Afghanistan tidak akan membebaskan para tahanan. Ini sudah kami pertimbangkan secara matang dan penuh pertimbangan. Di situ Jong Jae-ho dan wakil menteri langsung segera pergi menyusul presiden. Namun saat di perjalanan karena sangat ramai, akhirnya Jong Jae-ho mengajak menteri turun dari mobil dan jalan kaki. Naas saat sampai beberapa meter di depan, tiba-tiba ada pasukan Taliban dengan badan penuh bom meledakkan dirinya. Jong Jae-ho dan Pak Menteri terpental terkena ledakan bom itu, dan mengalami luka-luka di tubuhnya. Keadaan menjadi kacau. Jae-ho langsung menghubungi Pak Menteri dan memberitahu kalau semua di luar dugaan. Di saat Jong Jae-ho mengobati lukanya, tiba-tiba sekretaris datang dan memberitahu bahwa ketua pasukan Taliban telah memperpanjang waktu lagi selama 24 jam. Lalu Jong Jae-ho berlari menghampiri presiden. Pak, tolonglah kami. Kenapa kamu membatalkan tahanan Taliban untuk dikeluarkan? Ucap Jong Jae-ho. Apa
Yang kau pedulikan cuma membebaskan para sandera, tapi kami harus terus melawan Taliban bahkan setelah kau pergi, mengertilah posisi kami sangat rumit, ucap Presiden. Di sisi lain Jinwi sedang mencari seseorang yang ternyata dia adalah Kim Yin si penerjemah bahasa Afghanistan dan dia juga tahu tentang informasi Jirga. Waktu yang bersamaan pula Pak Wakil Menteri memberitahu Jong Jae-ho tentang Jirga, hanya kelompok Jirga dihormati oleh Taliban, ucapnya. Singkat cerita Jinwi dan Kim Yin berangkat menuju Jirga dengan menunggangi kuda, sesampainya di Jirga mereka disambut ramah, apa tujuan kalian sehingga membawanya ke sini? Ucap Ketua Adat Jirga, Kim Yin menjelaskan bahwa kedatangannya demi orang Korea mereka bekerja sebagai sukarelawan yang disandera kelompok Taliban. Tak selang lama Jong Jae-ho pun datang dengan mobilnya. Kenapa kem ke sini? Ucap Jinwi, saya ingin ke Jirga demi sandera juga ucap Jong Jae-ho. Setelah mereka berkenalan dan menceritakan tujuan mereka, akhirnya Ketua Adat mempersilahkan mereka masuk ke dalam. Dengan terpaksa mereka bertiga harus bermalam di Jirga bersama kelompok Jirga merayakan pesta adat pada malam hari itu, dengan gemerlap api unggun yang sangat besar mereka bersenang-senang, sehingga saat pagi tiba Jinwi dan Kim Yin berbicara empat mata dengan Ketua Jirga, mereka mencoba menjelaskan bahwa orang Korea yang disandera oleh Taliban adalah sukarelawan, bukan pendakwa Kristen. Mendengar penjelasan itu Ketua Jirga berjanji akan melepaskan sandera itu. Di sisi lain Jong Jae-ho sedang menunggu di luar sendirian, Jinwi datang memberi kabar baik, bahwa Jirga mengkondisikan pasukan Taliban untuk melepas para sandera Korea, mereka bertiga sangat gembira sekali. Saat mereka ingin pulang kembali ke markas, tiba-tiba Ketua Jirga datang membawa kabar buruk, kalian telah berbohong kepada kami, mereka bukan sukarelawan tapi adalah pendakwa Kristen, ini terpapar di radio internasional, saya batalkan untuk melepaskannya. Ini keputusan terakhir, ucap Ketua Jirga. Al Jazeera menyiarkan langsung berita tahanan Korea dengan subtitle sehingga Jirga tahu kalau sandera bukanlah relawan melainkan penyebar agama Kristen. Ini membuat Jirga marah dan membatalkan pembebasan sandera, ucap sekretaris kepada Menteri. Jong Jae-ho perjalanan pulang dari Jirga dan menghubungi Pak Menteri. Dia bilang kepada Pak Menteri bahwa jalan satu-satunya adalah melalui duta Inggris yang bernama Abdullah, dia berpengalaman dalam hal ini, ucap Jong Jae-ho. Saat itu juga tiba-tiba ada suatu kejadian di pinggir jalan, ternyata itu adalah mayat salah satu sandera Korea yang telah dibunuh oleh kelompok Taliban. Setibanya di markas tiba-tiba staf Marco menerima pesan video dari salah satu sandera Taliban. Sandera itu mengatakan, tolong kami semua di sini, turuti perintah mereka, atau tidak kami akan mati satu persatu, ucapnya. Akhirnya demi cepat terselesaikan mereka memutuskan untuk menemui Abdullah si duta Inggris yang berpengalaman dalam menangani kasus seperti yang dialami sekarang, demi meyakinkan para petugas Abdullah menghubungi salah satu sandera, disitulah mereka percaya, dan Abdullah meminta kepada pemerintah Korea untuk menyiapkan uang sebesar 2 juta dolar. Mereka langsung menyiapkan uang itu dengan diacak nomor serinya, dan di dalam tas itu diletakkan pelacak untuk berjaga-jaga akan hal yang tidak diinginkan. Setelah semua uang itu siap Jong Jae-ho dan Jinwi menemui Abdullah di suatu tempat, uang tebusan itu untuk ditukarkan dengan tahanan Taliban agar dilepaskan. Di saat Jong Jae-ho sudah sampai di lantai atas tempat pertemuannya dengan Abdullah, dia meminta kepada Abdullah untuk melepaskan tahanan terlebih dahulu baru uangnya akan saya kasihkan, ucap Jong Jae-ho. Baik saya akan hubungi dulu pihak penjara ucap Abdullah sambil mengangkat telepon. Di sisi waktu yang sama asisten Marco menerima informasi dari pemerintah Inggris kalau Abdullah adalah duta palsu. Segera wakil menteri menelpon Jong Jae-ho dan memberitahukan bahwa orang itu Abdullah palsu. Benar saja saat Jong Jae-ho berbalik Abdullah palsu itu sudah menodongkan senjata, Jinwi melihat melalui jendela bahwa di atas terjadi masalah. Seketika itu pula Jinwi menghabisi musuh di belakangnya dan mengambil alih senjata milik musuhnya lalu Jong Jae-ho turun dari lantai dengan ditodong senjata, lepaskan senjatamu atau dia akan mati ucap Abdullah palsu itu. Akhirnya Jinwi meletakkan senjatanya dan dia sama Jong Jae-ho dibuat terkapar oleh Abdullah palsu itu. Lalu mereka kabur membawa mobil yang di dalamnya ada uangnya. Jinwi mencoba mengejarnya sambil menembakkan senjata ke arah mobil itu. Jinwi terus berlari melewati jalan pintas gang kecil, hampir saja dia berhasil, sekali lagi dia menembak ke arah mobil itu,
Sampai-sampai ada warga terjatuh dengan motor trailnya. Langsung saja Jinwi mengambil sepeda orang yang terjatuh dan mengejar mobil itu kembali, sampai akhirnya Jinwi bisa meraih badan mobil itu dan meloncat ke belakang mobil itu. Jinwi berusaha masuk ke dalam mobil, dia berkelahi dengan anak buah so penipu, namun Jinwi berhasil menjatuhkannya dari mobil, masuk ke dalam dan berkelahi dengan Abdullah palsu. Mereka saling dorong di dalam mobil itu sampai akhirnya mobil itu menabrak mobil parkir di depannya, dan Abdullah beserta sopirnya terpental ke kaca depan mobil akhirnya tewas di tempat. Jinwi berhasil selamat dan membawa kedua tas yang berisi uang itu ke markas. Saat itu juga tiba-tiba komandan kelompok Taliban menghubungi kantor markas Korea. Mereka mengucapkan, "Saya sudah cukup banyak memberikan toleransi waktu, namun kalian tidak menganggapnya serius." Allahu Akbar, duar, satu korban tewas lagi, mereka semua tercengang. Keesokan harinya saat Jong Jae-ho istirahat di hotel penginapan tiba-tiba Jinwi datang menggedor pintu. Apa yang terjadi ucap Jong Jae-ho, akan ada operasi militer Korea ke Taliban untuk penyelamatan sandera, ini akan tambah berbahaya balas Jinwi. Segera Jong Jae-ho pergi ke kantor menanyakan kepada wakil menteri, kenapa ini sampai terjadi, operasi ini harus digagalkan. Saat itu juga Pak Menteri datang, ini tidak akan gagal, ucapnya jika sampai ada korban lagi maka akan ada operasi penyelamatan. Sudah jangan melawan lagi, tugas kamu sudah cukup baik waktunya kamu istirahat, kembalilah. Di saat itu Jong Jae-ho merasa tidak berguna, dia mempersiapkan diri untuk kembali ke Korea, namun saat hendak meninggalkan kamar dering telepon berbunyi, dia kembali diangkatnya Pak Menteri, saya beri kamu satu kesempatan lagi untuk negosiasi dengan teroris itu, siap Pak ucap Jong Jae-ho. Demikianlah kisah film The Point Man episode pertama, nantikan episode kedua, agar tidak ketinggalan tetaplah bersama kami di channel Cerita Perfilm dengan cara subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.